Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Yayu, pada segmen Ayo Belajar. Nah, pada segmen ini saya akan membahas tentang materi manajemen. Nah, pasti kalian sudah pernah mendengar apa kata manajemen ya. Nah, biasanya manajemen ini diberlakukan pada sebuah perusahaan. Tetapi yang perlu kalian ketahui bahwasanya manajemen ini tidak hanya dilakukan pada sebuah perusahaan ya, tetapi pada sebuah kegiatan-kegiatan lain dalam organisasi. Nah, kita contohkan pada gambar berikut ini. Nah, gambar-gambar ini juga dibutuhkan sebuah manajemen yang baik supaya dapat mencapai tujuan. Jadi, tujuan yang ingin tercapai itu akan berhasil. Nah, di sini belajar kelompok pun juga membutuhkan manajemen. Kemudian permainan basket juga membutuhkan manajemen. Nah, ini permainan keseimbangan bola ini juga membutuhkan sebuah manajemen yang baik. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita akan bahas satu persatu mengapa dalam kegiatan-kegiatan ini juga dibutuhkan sebuah manajemen. Nah, pertama kali yang akan kita pelajari adalah tentang apa sih manajemen itu. Nah, manajemen itu adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan atau pengarahan, dan pengendalian atau pengawasan kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi, sebuah manajemen itu pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Lalu manajemen itu pasti terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan atau pengarahan, dan pengendalian atau pengawasan. Nah, setelah ini kita akan membahas satu-satu dari unsur fungsi manajemen tersebut. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari dulu adalah tentang tingkatan manajemen yang terdiri dari top management, middle management, first line management. Apa sih top management itu? Top itu adalah yang berada di atas, jadi manajemen yang paling atas. Pelakunya adalah kepala atau direksi, wakil kepala, general manager. Nah, kalau di dalam sekolah berarti kepala sekolah dan wakil kepala sekolah itu menjadi top manajemen. Jadi manajemen yang paling atas. Lalu di bawahnya ada middle management, itu ada kepala bidang, manajer cabang, asisten manajer, ya. Nah, di sini berarti middle itu berada di bawah top management. Kemudian yang paling bawah adalah first line management, yaitu para staff, mandor, kemudian ada pengawas, ada supervisor ya. Nah, itu disebut first line management. Nah, seperti itu. Pasti dalam kegiatan apapun, kalau kegiatannya bentuknya organisasi, pasti membutuhkan ada yang namanya tingkatan manajemen. Nah, inilah yang disebut dengan piramida manajemen. Ada top manajemen, tingkat atas, middle manajemen, tingkat tengah, dan first line manajemen adalah tingkat bawah. Oke ya, paham ya? Jadi tentang piramida manajemen. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen ini seperti yang terdapat dalam pengertiannya, ada planning, ada organizing, lalu ada actuating, dan ada controlling. Planning itu adalah perencanaan, jadi sebelum kegiatan organisasi itu dilaksanakan, pasti ada sebuah
perencanaan yang baik. Jadi harus direncanakan, termasuk di dalamnya adalah tujuan. Nah, masuk dalam planning. Lalu ada organizing. Organizing ini adalah pembagian kerja dalam anggota organisasi. Nah, itu ya. Kemudian ada actuating. Actuating itu adalah pengarahan ya. Nah, pengarahan dari seorang pemimpin atau kepemimpinan juga bisa. Controlling, organizing dan actuating itu dilaksanakan pada saat kegiatan organisasi berlangsung. Lalu yang terakhir adalah controlling, ini adalah pengawasan. Nah, ini kegiatannya dilakukan, mengawasinya dilakukan pada saat proses kegiatan, lalu evaluasinya di belakang. Setelah kegiatan selesai, dilihat apakah ada kekurangan dalam kegiatan tersebut, apakah tujuan tersebut telah tercapai. Nah, tujuan dari planning ini telah tercapai. Nah, apabila ada sesuatu kesalahan, maka akan dievaluasi di sini, lalu akan dilakukan evaluasinya pada kegiatan berikutnya. Nah, pada minggu lalu, saya telah memberikan video kepada kalian semua ya, untuk mengamati video. Ada video 4 video ya. Ada video 1 tentang planning, ada video 2 tentang organizing, ada video 3 tentang actuating, dan ada video 4 tentang controlling yang dilakukan secara kelompok. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu tentang video tersebut. Nah, saya tidak akan menampilkan videonya kembali karena video tersebut sudah ditampilkan pada minggu lalu ya. Jadi, kalian bisa membukanya kembali tentang video tersebut. Oke, kita bahas tentang video 1 yaitu tentang planning. Nah, kita buka planning. Nah, planningnya kemarin adalah video ini ya, ada penunggang kuda dan kudanya yang sedang terjebak di dalam sebuah rawa, di mana rawa tersebut terdapat banyak buaya, kan begitu. Nah, ini juga sebuah kegiatan ya, meskipun tidak resmi, tetapi dia kegiatan yang organisasi juga ya, di antara dua orang ini. Nah, pertanyaannya, dari movie tersebut, kuda dan penunggangnya ingin menyelamatkan diri dari buaya. Nah, hal-hal yang terdapat dalam planning atau perencanaan terdapat dalam beberapa pertanyaan kemarin itu ya. Nah, yang pertama dulu, apa yang dilakukan keduanya untuk bisa naik ke atas? Nah, apa sih yang dilakukan oleh kedua ini, penunggang dan kudanya, untuk bisa naik ke atas? Pasti adalah menyusun rencana, ya kan? Awalnya pasti menyusun rencana. Rencananya apa sih? Kan begitu kemarin ya. Bagaimana rencananya kemarin? Nah, menyusun strategi dengan mengikuti aba-aba gitu kan ya. Nah, oke. Menyusun rencana. Pertanyaan kedua, mengapa mereka membutuhkan hal tersebut? Berikan alasannya. Berikan alasannya. Nah, mengapa mereka membutuhkan hal tersebut? Untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya apa? Yaitu menyelamatkan diri dari buaya. Nah, tujuan ini terdapat dalam rencana. Nah, perencanaannya adalah bagaimana menyelamatkan diri dari buaya, ini tujuan utamanya. Nah, habis itu menyusun rencana dengan beberapa strategi. Nah, gitu ya. Oke, yang ketiga, apa tujuan mereka melakukan strategi tersebut atau what? Untuk bisa naik ke puncak. Nah, menyusun strategi tersebut gunanya untuk apa? Jadi pertanyaan what ini ada di dalam planning. Untuk bisa naik ke puncak. Nah, ya kan? Tujuannya itu. Lalu yang keempat, mengapa mereka mengambil tujuan tersebut atau why? Nah, mengapa? Untuk menyelamatkan diri dari
buaya. Mengapanya? Lalu dalam perusahaan mengapanya pasti untuk mencapai keuntungan ya. Karena kalau ini kegiatan sebuah organisasinya adalah menyelamatkan diri, berarti untuk menyelamatkan diri dari buaya. Lalu yang kelima, di mana kegiatan itu dilakukan atau where? Di tebing dan di rawa. Nah, ini kan kegiatannya di sini. Kemudian yang keenam, kapan kegiatan itu dilakukan atau when? Di siang hari, karena terlihat ya, siang atau sore kan masih terang sekali begitu ya. Kalau malam kan pasti gelap, kan begitu. Lalu, siapa yang memimpin strategi tersebut atau wow, siapa sih yang mengarahkan dalam strategi ini tadi adalah penunggang kuda atau laki-laki yang gendut ini kan yang mengarahkan harus kaki kanan dulu yang naik, kaki kiri dulu yang naik. Kamu mengikuti saya saja, gitu. Nah, itu adalah pengarahan. Lalu bagaimana cara mereka bisa mencapai tujuan? Nah, bagaimana? Dengan menyusun strategi, yaitu melangkahkan kaki kanan dan kiri secara bersamaan antara kuda dan penunggangnya dengan diarahkan oleh si penunggang. Nah, itu adalah strateginya. Jadi, what, why, where, when, how, dan how 5W 1H ini terdapat dalam kegiatan planning. Lalu, apa sih syarat perencanaan yang baik itu? Mempunyai tujuan yang jelas, ya kan? Sifatnya simpel dan sederhana. Memuat analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Bersifat fleksibel. Mempunyai keseimbangan, yaitu keselarasan tanggung jawab dan tujuan tiap bagian dalam perusahaan dengan tujuan akhir perencanaan yang telah ditetapkan. Nah, jadi itulah hal perencanaan yang baik. Jadi ada 1, mempunyai tujuan, sederhana, 2, memuat analisis pekerjaan, 3, mempunyai keseimbangan dan keselarasan tanggung jawab, 6, dan ya 6, ada 6 hal yang merupakan syarat perencanaan yang baik. Nah, itu tadi hal-hal yang ada dalam kegiatan planning atau yang biasa disebut dengan perencanaan. Ada tujuan, kemudian ada strategi, ada 5W 1H. Nah, itu ya yang ada dalam perencanaan. Oke, kita lanjutkan analisis pada video kedua tentang organizing. Kita buka ya. Videonya tentang kemarin adalah tentang, nah ini, penguin ya. Penguin yang akan mencari kendaraan ya. Nah, ini kan ada penguin yang sedang mengintip untuk mendapatkan kendaraan atau mobil ya. Dari movie tersebut, penguin ingin mengambil mobil milik orang yang melewati jalanan untuk dipakai berkendara. Nah, perlu diingatkan dan mengambil milik orang itu sebenarnya tidak baik, tapi yang kita ambil di sini adalah pengorganisasiannya dari penguin tersebut ya. Oke. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan penguin untuk mendapatkan mobil tersebut? Menyusun rencana dengan membagi tugas, benar kan? Kemarin ada pembagian tugas sehingga tujuannya akan tercapai. Lalu yang kedua, bagaimana sih penguin atau mengorganisasikan atau membagi tugas kepada anggotanya? Jadi mengorganisasikan itu membagi tugas. Membagi beberapa anggota untuk bertugas sebagai penghadang atau pura-pura mati ya kan, meloncat ke jungkitan, menjadi sopir, dan menyalakan mobil. Nah, itulah dinamakan dengan pengorganisasian, membagi tugas kerja. Oke. Lalu yang ketiga, mengapa dibutuhkan pembagian tugas pada setiap anggota agar kegiatan berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan tugasnya dan pekerjaan akan lebih mudah. Jadi kalau dikerjakan secara bersama-sama sesuai tugasnya, pasti pekerjaan tersebut akan lebih mudah dan lancar. Lalu yang keempat, apa yang akan terjadi jika salah satu anggota saja tidak mengerjakan tugasnya dengan baik? Jika salah satu saja gagal, tidak mengerjakan
pekerjaannya dengan baik. Misalnya tidak ada yang pura-pura mati, mobil itu tidak akan berhenti. Misalnya tidak ada yang meloncat kejungkitan, maka pingguin yang jalannya lambat itu pun juga tidak akan bisa mencapai ke mobil dengan cepat, kan begitu. Misalnya tidak ada sopirnya, mobil tidak akan jalan. Kalau tidak ada yang menyalakan mesinnya, mobil pun akan tetap berhenti, kan begitu. Jadi kalau salah satu tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan akan terkendala dan kemungkinan bisa tidak berjalan dengan baik atau gagal. Lalu yang kelima, jenis organisasi apa yang diterapkan dalam video tersebut. Mengapa demikian? Organisasi lini karena hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal. Jadi kan langsung pemimpinnya membagi tugas lalu berjalan sesuai tugasnya. Nah, itu namanya organisasi lini. Oke, kita bahas bahwa sebuah organisasi itu ada organisasi fungsional yang bekerja sesuai fungsinya. Ada manajemen pemasaran, ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen keuangan, ada manajemen produksi. Nah, itu ada pembagian tugasnya. Nah, itu disebut organisasi fungsional sesuai dengan fungsinya. Kemudian ada organisasi divisional ya, sesuai dengan kesamaan produk, letak dan geografisnya. Nah, divisi ya, berarti letak dan geografis di mana letaknya. Kemudian ada organisasi ini, hubungan antara atasan dan bawahan terjadi secara langsung ya, seperti contoh ini. Kemudian ada organisasi lini dan staf, di mana penggabungan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi lini dengan seasas komando, akan tetapi tugas pemimpin dibantu oleh beberapa staf. Nah, setiap staf pada struktur organisasi lini dan staf memiliki peran dalam memberikan saran, masukan, bantuan, pikiran, ide-ide, dan gagasan baru, serta data-data informasi yang dibutuhkan oleh pemimpinnya. Jadi, antara pemimpin dan lini atau staf bekerja secara bersama-sama. Oke ya, itu pembahasan tentang organizing. Jadi kalian paham ya bagaimana organizing itu. Organizing itu adalah pembagian tugas. Oke, kemudian kita bahas video yang berikutnya yaitu tentang actuating. Nah, actuating video yang ketiga kita buka ya. Di sini ada dari movie tersebut semut ya contoh actuating kemarin adalah tentang video semut ya. Semut yang kejatuhan pohon akhirnya dia bingung. Mau ngapain ini tidak bisa jalan. Akhirnya ada seekor semut lagi datang gitu ya. Nah, untuk mengarahkannya begitu kan ya. Oke, dari movie tersebut semut sedang bergotong royong mengumpulkan makanan. Pertanyaan yang pertama, uraikan sedikit cerita tentang semut dalam video tadi. Ada semut yang merasa kesulitan untuk melewati daun, kemudian ada seekor semut datang untuk mengarahkannya. Ya, gitu kan, betul kan? Lalu yang kedua, apa yang terjadi pada semut ketika ada daun yang menghadang di jalan? Kebingungan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Benar kan ya? Oke. Kemudian yang ketiga, bagaimana semut tersebut bisa melewati daun yang menghadang di jalan padahal salah satu semut merasa kebingungan? Diarahkan oleh seekor semut. Nah, tadi kan ada seekor semut yang datang ya, untuk mengarahkan bagaimana supaya bisa melewati jalan tersebut. Nah, diarahkan oleh seekor semut. Nah, betul kan? Kemudian, bagaimana kepemimpinannya diterapkan dalam kejadian yang terdapat pada video tersebut? Nah, kemarin kan ada seekor semut yang datang, kemudian mengarahkan sendiri ya, tanpa koordinasi, dia harus mengikuti arahannya, tanpa koordinasi dengan yang lainnya. Nah, itu disebut dengan kepemimpinan otoriter. Ya, oke. Itulah yang disebut dengan kepemimpinan otoriter. Ya, oke. Sekarang kita bahas satu persatu. Nah, apa sih kepemimpinan otoriter itu? Maaf ya, kembali ke sini. Nah, kita bahas. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang kelima, apa keuntungan dan kekurangan jika ada dari jenis kepemimpinan tersebut? Nah, kita bahas ya. Kita bahas. Kepemimpinan otoriter itu adalah
pengambilan keputusan yang terletak pada pemimpin, hanya terletak pada pemimpin. Nah, ya pada semut tersebut kan terletak pada seekor semut yang datang itu ya, tanpa koordinasi dengan yang lain. Nah, keuntungannya dapat mengambil keputusan dengan tepat karena bersifat satu arah saja, memiliki sifat tegas, dan tidak segan menegur karyawannya jika melakukan kesalahan yang terjadi. Nah, gitu ya. Lebih mudah melakukan pengawasan dalam lapangan kerja karena langsung dari pemimpin. Kemudian memberikan dorongan motivasi dan produktivitas secara spesifik. Menghasilkan hasil yang konsisten, adanya rantai komando yang jelas karena dipimpin oleh satu orang, maka akan selalu konsisten dan komandonya jelas oleh satu orang tersebut. Lalu ada kekurangannya. Nah, dalam setiap kegiatan pasti ada keuntungan dan kekurangannya. Kekurangannya adalah menghasilkan suasana yang kaku karena adanya sifat keras dari pemimpin. Besarnya peluang untuk terjadi keluhan dan pengunduran diri karena rasa tidak nyaman. Adanya peluang untuk merasa tertekan jika adanya perbedaan antara pemimpin dan karyawan. Nah, ya kan? Kadang-kadang seperti itu. Minimnya kreativitas yang terbatas dari karyawan karena dipimpin oleh seorang pemimpin aja. Mutlak pemimpin, karyawannya tidak boleh berpartisipasi, maka kreativitas tidak akan berkembang. Menimbulkan keluhan, permusuhan, dan adanya peluang terjadi perpindahan kerja karena bawahan tidak merasa nyaman. Nah, itu ya. Dominasi yang berlebihan membuat munculnya oposisi dan disiplin terjadi bisa saja karena adanya rasa ketakutan. Nah, ada takut terhadap pemimpin. Nah, itu. Jadi tidak sehat ya. Lalu ada kepemimpinan laissez-faire atau tipe kepemimpinan yang terletak pada bawahan. Jadi pengambilan keputusan dilakukan oleh bawahan, pemimpin tidak ikut campur. Nah, jadi semuanya diserahkan kepada bawahan. Kelebihan cocok untuk pemimpin grup atau individu dengan motivasi tinggi. Nah, gitu ya. Jadi grupnya punya motivasi yang tinggi. Pasti akan berkembang dengan baik. Memberikan rasa kepercayaan yang tinggi kepada karyawan, membuat rasa nyaman kepada karyawan. Lalu ada kekurangannya, tidak ada arahan langsung. Jadi kalau tidak ada arahan langsung, mau kemana itu juga akan susah. Nah, pendapatnya banyak nanti. Sulit dipraktekkan bagi mereka yang kurang bertanggung jawab. Jadi saenake dhewe jalan tugas. Kemudian kurangnya motivasi dan kepatuhan bagi pihak tertentu. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah kepemimpinan laissez-faire ya, atau kepemimpinan bebas yang diberikan kepada bawahannya secara langsung tanpa ikut campur pemimpinnya. Lalu ada kepemimpinan demokratis, tipe kepemimpinan yang mementingkan demokrasi antara pimpinan dan bawahan dapat menyampaikan pendapat. Jadi ada campur tangan antara pimpinan dan bawahan. Nah, ini bagus. Kelebihannya ada hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan, memberikan rasa penghargaan yang cukup kepada karyawan karena adanya diskusi sebelum mengambil keputusan. Memberikan rasa aman dan percaya kepada karyawan, kemudian lahirnya semangat karena didukung motivasi yang benar. Nah, ini semangat dari seorang karyawan akan terdukung dengan baik karena dimotivasi oleh pimpinannya ya. Kemudian kekurangannya, proses pengambilan keputusan yang memakan waktu lebih lama. Ya, makan waktu lebih lama karena harus ada diskusi dulu antara karyawan dengan pimpinan. Kemudian dapat memicu konflik. Nah, jadi kalau misalnya ada anggota yang memiliki ego yang tinggi, kadang-kadang konfliknya akan muncul. Saya itu begini, kenapa kamu begitu? Saya yang baik begini. Nah, itulah memunculkan konflik. Kemudian sulit menemukan kata setuju, makanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, itu tentang actuating. Kemudian yang terakhir adalah tentang controlling, kita bahas. Nah, movie-nya kemarin adalah yang movie-nya panjang itu ya, peperangan antara semut merah dan semut hitam. Di mana semut hitam ini ya, dari movie tersebut semut hitam sedang berperang melawan semut merah dengan beberapa senjata, tapi belum bisa memenangkan perang, kan begitu ya. Semut hitamnya kalah kan kemarin awal-awal itu ya. Nah, kita bahas. Apa yang dilakukan semut melihat kejadian tersebut? Melakukan evaluasi atas kekurangan dan kesalahan dalam perang. Kan benar ya, kemarin ada diskusi antara anggotanya ya untuk melakukan evaluasi.
Apa sih kekurangannya dan kesalahannya? Kenapa kita bisa kalah? Kemudian yang kedua, bagaimana semut hitam mengevaluasi perang tersebut? Nah, dengan mencari senjata baru yaitu korek api untuk menyalakan kembang api atau petasan. Mereka memiliki kembang api atau petasan ya, banyak. Tetapi korek apinya tinggal satu, akhirnya kan mati dan habis. Nah, bagaimana ini caranya? Dengan mencari korek api ke dunia luar ya. Nah, untuk menyalakan kembang api atau petasan. Dan yang ketiga adalah masalah atau kesalahan apa yang ada dalam perang tersebut sehingga perang belum bisa dimenangkan. Nah, kurang perencanaan yang baik, kekurangan senjata, strategi juga kurang baik. Nah, ini adalah evaluasi dari kegiatan organisasi yaitu perang tersebut. Lalu, pada waktu apa pengawasan dilakukan? Pada waktu proses terjadinya perang, nah, dan melihat hasil akhir dari perang tersebut. Nah, dilihat prosesnya bagaimana itu. Nah, kekurangannya apa? Nah, itu kan dilihat dari kegiatannya. Lalu, pada akhir kegiatan, kita akan melihat hasil akhirnya bagaimana. Oh, kita kalah, berarti ada masalah di sini. Kalau ada masalah berarti harus dipecahkan. Solusinya bagaimana? Kita harus mencari solusi dalam kegiatan ini. Nah, itu ya. Kemudian, apa yang dilakukan semut hitam atau tindak lanjut untuk memperbaiki kesalahan agar perang bisa dimenangkan. Membuat perencanaan baru yang lebih baik dan mencari solusi dari permasalahan tersebut, yaitu dengan mencari senjata baru berupa korek api untuk menyalakan kembang api. Sehingga kan pada akhir kegiatan tersebut, semut hitam bisa memenangkan perang tersebut atas jajahan dari semut merah. Nah, itu tadi ya. Anak-anak jadi ada planning, organizing, actuating, dan controlling dalam kegiatan manajemen yang disebut dengan fungsi manajemen. Jadi hal-hal itu tadi adalah gambaran tentang kegiatan manajemen atau organisasi yang kita gambarkan dalam 4 video tersebut tadi. Nah, begitu juga terjadi dalam sebuah perusahaan juga sama. Planningnya apa, tujuannya apa, pasti mencari keuntungan. Lalu menyusun strategi. Lalu ada pembagian kerja yang bekerja sebagai direktur siapa, manajer siapa, kepala bidangnya siapa, yang menangani produksi siapa, kan begitu. Agar berjalan dengan baik. Actuating itu ada pengarahan. Pengarahan bisa dilakukan secara langsung dari pemimpin atau dari direksinya masing-masing, ya kan? Kemudian ada controlling, pengawasan. Dalam setiap organisasi ada pengawasan. Kenapa ini terjadi kerugian? Nah, berarti ada kesalahan dalam sebuah perencanaan atau organisasinya. Kenapa ini kok bisa untung ya? Berarti kita harus menjalankan lagi strateginya dan menambah strategi supaya keuntungannya lebih baik. Nah, itu kalau dalam sebuah perusahaan. Oke, itu tadi ya yang kita bahas pada video ini. Untuk maaf ya, kembali lagi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ini, unsur manajemen. Nah, unsur manajemen ini akan kita bahas pada video selanjutnya atau materi pada pertemuan selanjutnya di mana unsur-unsur manajemen itu ada man, material, mesin, method, money, dan market. Nah, ini nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ada movie-nya juga yang akan kalian amati terlebih dahulu. Nanti akan Bu Yayu kirim dulu videonya yang akan kalian analisis seperti pada minggu lalu ya. Oke, kalian pelajari dulu tentang unsur-unsur manajemen dan jenis-jenis atau bidang-bidang manajemen juga ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga sukses selalu untuk kalian semua. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.